Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anak Petani. Pada video saya kali ini saya akan melakukan penaburan dolomit pada tanaman terong yang saya tanam, tepatnya di usia 4 hari setelah pindah tanam. Jadi untuk penaburan dolomit ini teman-teman bisa lakukan minimal 3 hari setelah pindah tanam. Itu tidak masalah dan tidak akan menyebabkan kematian pada tanaman terong, karena sifat dolomit ini sifatnya tidak panas, bukan seperti pupuk kimia yang biasa kita gunakan. Seperti itu teman-teman. Dan video saya kali ini juga saya akan menjawab pertanyaan teman-teman di video-video saya sebelumnya, karena di video tersebut, baik di video budidaya cabai, mentimun maupun pare, saya jarang sekali melakukan penaburan dolomit pada tanaman. Saya cenderung melakukan pengocoran. Tapi sebenarnya daripada kita tabur, bagusnya kita lakukan pengocoran, karena apabila dikocor, kandungan kalsium yang terdapat di dalam dolomit tersebut akan lebih cepat diserap tanaman daripada kita lakukan penaburan. Tapi untuk video kali ini saya tidak melakukan pengocoran. Saya akan melakukan penaburan untuk membuktikan bahwa teman-teman semua, apakah tanaman yang kita tabur dolomit tersebut tanamannya akan mati. Untuk penaburannya biasanya saya gunakan takaran secukupnya saja. Oke, seperti ini teman-teman. Kita taburkan pada lubang tanam, banyak juga nggak masalah ya, seperti itu. Cari lagi. Lakukan hingga selesai. Oke teman-teman, kira-kira seperti inilah jadi caranya kita taburkan menyeluruh ke bagian permukaan tanaman. Apabila kena daun maupun kena batang tidak masalah, karena sifat dolomit ini tidak panas, bukan seperti pupuk kimia yang sering kita gunakan. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa saya jarang sekali melakukan penaburan dolomit ini pada tanaman yang saya budidayakan. Yang pertama, apabila kita menggunakan dengan sistem tabur seperti ini, dolomit yang kita perlukan akan lebih banyak dibandingkan kita menggunakan sistem kocor atau penyiraman, yang biasanya apabila saya menggunakan sistem penyiraman, saya hanya menggunakan 2-3 kilo per 200 liter air, dan per tanaman dikocorkan 150 sampai 200 ml. Jadi artinya apabila kita menggunakan takaran 200 ml per tanaman, per 200 liter kita bisa menyiram untuk 1000 tanaman. Oke, seperti itu teman-teman. Apabila kita menabur pada tanaman dengan jumlah yang sama, misalkan 1000, saya rasa itu akan lebih dari 2 hingga 3 kilo. Jadi seperti itu teman-teman. Dan yang kedua, untuk sistem tabur seperti ini, tanaman akan lebih lambat menyerap unsur kalsium dibandingkan kita menggunakan sistem kocor atau penyiraman. Apabila kita gunakan sistem kocor atau penyiraman, akar akan langsung menyerap unsur kalsium dan mengangkutnya ke tanaman untuk maksudnya sebagai makanan tanaman. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah alasannya mengapa saya jarang sekali melakukan penaburan dolomit pada tanaman yang saya budidayakan. Bukan karena apabila kita tabur seperti ini, tanaman yang terkena dolomit ini akan mati atau berefek buruk, tidak seperti itu.
tetapi lebih cenderung seperti yang saya jelaskan tadi. Dan bisa teman-teman lihat, ini tanaman terong yang saya tanam dan yang saya tumpang sarikan dengan tanaman kacang panjang. Alhamdulillah rata-rata 90% ke atas hidup. Ini belum saya lakukan pemupukan. Ini akan saya pupuk nantinya minimal 3 hari setelah penaburan dolomit ini untuk pemupukan pertamanya. Dan kacang panjangnya alhamdulillah teman-teman masih terus berbuah. Oke. Walaupun tidak banyak. Oke. Kita biarkan dulu sampai akhir panen, baru batang kacang panjang ini akan kita potong supaya nanti tanaman terongnya bisa terkena matahari full. Tapi untuk usia tanaman terong seperti ini tidak masalah teman-teman. Dan alhamdulillah juga sekarang ini harga kacang panjang di tempat saya lumayan mahal, ada kenaikan yaitu 10.000 per kilonya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.